Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, memiliki visi mewujudkan masyarakat Kota Padang yang madani, berbasis pendidikan, perdagangan, dan pariwisata unggul serta berdaya saing, dijabarkan dalam 7 misi dan 11 program unggulan. Modal utama dalam pembangunan Kota Padang didukung oleh jumlah penduduk sebanyak 913.448 jiwa, dengan pertumbuhan sebesar 0,48% di tahun 2021, dengan komposisi penduduk yang heterogen, religius, dan menghargai kearifan lokal. Luas wilayah administratif sebesar kurang lebih 1.414,96 km persegi, terdiri dari 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Letak strategis Kota Padang sebagai pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Prospek utama pembangunan Kota Padang tahun 2019-2024 terdiri dari 3 aspek, yakni aspek pendidikan, perdagangan, dan pariwisata. Sampai dengan tahun 2022 ini, pemerintah Kota Padang telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, inovatif, dan berdaya saing yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia dari 82,92 di tahun 2021 menjadi 83,26 di tahun 2022. IPM Kota Padang selalu tertinggi di Sumatera Barat dan berada di atas rata-rata target nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggulirkan program unggulan untuk pemenuhan sekolah 1 shift. Sampai tahun 2022 ini, telah terbangun sebanyak 229 unit ruang kelas baru dari 500 RKB yang ditargetkan. Selain itu, di bidang kesehatan, sejalan dengan prioritas nasional, pemerintah Kota Padang telah berhasil melakukan penurunan angka stunting dari 20,92% di tahun 2019 menjadi 18,9% di tahun 2021. Pemerintah Kota Padang peduli dan selalu menaruh perhatian kepada penyandang disabilitas dalam upaya untuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak sekitar 3.174 orang penyandang disabilitas yang ada di Kota Padang melalui penyediaan sarana prasarana publik yang ramah disabilitas, peningkatan SDM, dan sebagainya. Pemerintah Kota Padang terus melakukan pembangunan infrastruktur kota dalam upaya mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat, dan menghargai kearifan lokal. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan selama tahun 2022 berupa pembangunan dan pengembangan jalan kota sepanjang 26,35 km dan jalan lingkungan permukiman sepanjang 21,80 km, peningkatan dan penggantian jembatan sepanjang 1.250 meter, pengelolaan serta pengembangan sistem drainase dalam rangka mengurangi daerah genangan, penyediaan angkutan umum dan manajemen lalu lintas, pembangunan 7 lokasi taman tematik, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam rangka peningkatan akses jalan dan keterhubungan antar wilayah yang semakin baik, ditunjang dengan penyediaan media transportasi umum massal Trans Padang. Sampai dengan tahun 2022, pemerintah Kota Padang telah berhasil menyediakan 4 koridor dari 6 koridor yang ditargetkan selesai di tahun 2024. Pasca terjadinya pandemi COVID-19, pemerintah Kota Padang telah berhasil dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pernah terpuruk pada minus 1,86% di tahun 2020, naik menjadi 3,36% di tahun 2021, dan diharapkan terus naik melebihi target 3,14% lebih dari tahun 2022 ini. Dalam upaya memberdayakan dan meningkatkan daya saing industri kecil menengah, pemerintah Kota Padang telah membangun sentra rendang sebagai pusat produksi, pemasaran, pelatihan, dan wisata kuliner rendang di Kota Padang. Salah satu upaya untuk mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif, pemerintah Kota Padang telah membangun sarana prasarana perdagangan pasaraya, serta pasar-pasar pembantu secara bertahap, dan telah membangun Padang Youth Center dengan sarana dan fasilitas lengkap sebagai wadah tempat berkumpul komunitas kreatif untuk mengembangkan dan memajukan industri kreatif Kota Padang, sehingga mampu mendorong tumbuhnya pelaku usaha kecil dan menengah yang bertumpu pada inovasi dan kreativitas yang dibina oleh pemerintah Kota Padang dalam sebuah inovasi dinamakan Paku Bimbing. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan, pemerintah Kota Padang telah melakukan pengembangan kawasan wisata terpadu Gunung Padang, pulau-pulau kecil. Wilayah timur Kota Padang, di samping terus mendorong sektor swasta untuk melakukan penyediaan sarana prasarana pendukung,
seperti hotel dan restoran yang representatif, sehingga Kota Padang dapat menjadi kota tujuan wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, di Kota Padang terdapat beberapa potensi baru cagar budaya yang bisa menjadi tujuan wisata, di antaranya Pabrik Indarung 1, merupakan pabrik semen pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara yang di dalam kawasannya juga terdapat PLTA Rasa Bungo. Pemerintah Kota Padang saat ini melalui pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah pusat untuk mengajukan kawasan pabrik Indarung 1 ini masuk ke dalam World Heritage dari UNESCO. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap investasi, pemerintah Kota Padang telah meresmikan Mall Pelayanan Publik sejak tahun 2018 dengan menyediakan layanan perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi secara online di satu pintu, realisasi PMDN sebesar Rp886.626,6 juta dan PMA sebesar 38.324 US dollar di tahun 2021 menjadikan Kota Padang sebagai salah satu kota tujuan berinvestasi. Kota Padang merupakan kota rawan bencana. Untuk itu, pemerintah Kota Padang terus meningkatkan ketahanan masyarakat yang peduli dan tangguh bencana. Ketahanan daerah melebihi indeks 169,95 di tahun 2022 ini. Upaya mitigasi bencana telah dilakukan secara berkelanjutan dengan peningkatan kelurahan tangguh bencana pada 16 kelurahan dari 12 kelurahan yang ditargetkan sampai tahun 2022. Kota Padang saat ini sudah mendapatkan pengakuan International Tsunami Ready Community dari UNESCO untuk Kelurahan Purus dan Lolong Belanti. Dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima, pengembangan kawasan pusat perkantoran di Ayapaca seluas kurang lebih 60 hektar terus diupayakan. Kantor-kantor yang saat ini berada tersebar di berbagai lokasi secara bertahap akan dipindahkan ke kawasan pusat perkantoran. Saat ini, pembangunan kantor DPRD sedang dilakukan dan ditargetkan akan selesai di tahun 2023 mendatang. Di samping pembangunan kantor camat dan kantor lurah yang terus dilaksanakan secara bertahap. Guna memberikan layanan administrasi kependudukan secara cepat, mudah, dan gratis, pemerintah Kota Padang telah membangun aplikasi Siranca, Sistem Informasi Terpadu Pencatatan Administrasi Kependudukan, secara online yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Pelaksanaan 11 program unggulan telah terlaksana dengan baik, dengan realisasi sebesar 82,85% di akhir tahun 2022, naik dari tahun 2021 yang baru terrealisasi sebesar 62,55%. Berbagai upaya pembangunan secara konkret telah dimulai bersama dengan isu-isu strategis program percepatan pembangunan sebagai tekad untuk membangun basis-basis ekonomi kerakyatan guna meningkatkan pendapatan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan pembangunan pendidikan. Pada tahun 2022, pemerintah Kota Padang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan kota sebesar 0,68% dari 4,94% di tahun 2021 menjadi 4,26% di tahun 2022. Selain itu, pemerintah Kota Padang juga berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka dari 13,37% di tahun 2021 menjadi 11,69% di tahun 2022. Sebagai pelayan masyarakat, di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Henry Septa, telah banyak melahirkan inovasi-inovasi berupa program nyata dalam rangka mendekatkan diri dan menjemput aspirasi masyarakat. Di antaranya, program Semata, Semalam di Palembang, program Sehari di Kecamatan, program Safari Jumat Berkah, program Kamis Beseri, program Padang Bergoro. Sementara itu, dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun 2022, pemerintah Kota Padang telah berhasil menetapkan sebanyak 133 inovasi yang bersumber dari seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Padang. Pada tahun ini, pemerintah Kota Padang sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional APEKSI ke-15 yang dihadiri oleh lebih dari 4.000 peserta dari pemerintah kota seluruh Indonesia. Penyelenggaraan APEKSI ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di Kota Padang, tingkat hunian hotel hampir mencapai 100%, peningkatan nilai transaksi perdagangan dan kuliner, peningkatan kunjungan wisata, diperkirakan sebanyak 42 miliar uang beredar selama penyelenggaraan APEKSI ini. Dari upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022, Kota Padang berhasil meraih beberapa apresiasi dan prestasi, di antaranya
Pesatnya pembangunan dan investasi di segala sektor telah berhasil membangun wajah Kota Padang menjadi lebih baik. Semua program, kebijakan, dan strategi sepenuhnya digunakan untuk mewujudkan masyarakat Kota Padang yang madani, berbasis pendidikan, perdagangan, dan pariwisata unggul serta berdaya saing.